Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Wala Hidayat dengan NPM 06/2019-107.201 ingin mempresentasikan studi kasus yang telah saya kerjakan. Langsung saja, soal studi kasus untuk soal yang pertama yaitu DHCP. Nah, di sini tertulis soal tersebut yaitu setting DHCP statis, fixed IP, dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC klien. Nah, untuk langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan default gateway dengan IP address 172.26.1.1 dan DNS servernya 172.26.1.20. Nah, start IP addressnya diberikan 172.26.1.2 dengan subnet mask 255.255.0.0 pada PC server. Nah, di sini saya menggunakan IP ini dengan ketentuan di routernya. Di soal router yaitu di soal selanjutnya. Nah, di sini IP-nya inilah IP yang saya ambil yaitu 172.26.1.1 dengan netmask-nya 255.255.0.0. Nah, untuk men-setting yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu mana yang akan menjadi PC server di Cisco paket tracer. Nah, di sini saya telah menentukan PC server mana yang akan menjadi DHCP server. Nah, di sini sudah masuk ke dalam DHCP server, lalu ke config. Setelah itu di menu DHCP. Nah, disinilah kita baru men-settingnya sesuai dengan langkah yang pertama dengan default gateway-nya 172.26.1.1 yaitu IP kita, lalu DNS servernya .20. Nah, start IP address-nya .2 172.26.1.2 dengan subnet mask-nya 255.255.0.0. Nah, maksimum number of user-nya kita isi 18 user. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, setelah langkah untuk men-setting PC servernya telah selesai, nah baru kita menuju ke men-setting seluruh komputer server dan klien menjadi DHCP agar IP menjadi dinamis. Nah, jadi kita men-setting komputer. Nah, komputer ini menjadi settingan DHCP. Nah, menjadi settingan DHCP, maka dia akan secara otomatis muncul IP address-nya, yaitu di sini .3 untuk PC server. Lalu untuk PC kliennya IP-nya .2, dan untuk klien 2 kita mendapatkan IP .4. Nah, setelah kita men-setting komputer, server, dan klien menjadi DHCP agar IP menjadi dinamis, nah kita bisa mencobanya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil apabila komputer server dan klien saling terhubung secara dinamis. Nah, kita coba saja di sini. Kita coba dari PC server ya. PC server memiliki IP 3. Kita coba di command prompt. Ping 172.20.1. Kita ping .4. Nah, ini masih error karena di sini saya salah memasukkan IP, seharusnya .1 ya. Kita ping. Nah, di sini
menandakan bahwasannya komputer server telah tersambung ke komputer klien titik 4 yang memiliki IP titik 4. Nah, begitu pula dengan yang memiliki IP titik 2. Nah, setelah tersambung, inilah buktinya hasil apabila saling terhubung secara dinamis. Setelah itu, men-setting seluruh PC server menjadi IP address yang bersifat statis. Nah, PC server itu adalah seluruh bagian ini disetting menjadi statis. Nah, mulai dari PC server yang saya tentukan menjadi DNS server. Nah, di sini memiliki IP statis dengan start mulai 20, titik 20. Setelah itu ini Jarkom Itat HID ini memiliki IP 21 dan hingga ke sini. Jadi seluruh IP ini berurutan 26 dan yang terakhir untuk DHCP servernya sendiri adalah 27. Bersifat statis. Nah, setelah bersifat statis keseluruhan, kita bisa terhubung dengan PC server secara statis. Nah, dengan cara kita melakukan ping di komputer server ataupun komputer klien. Kita coba di komputer klien 2. Komputer klien 2, kita ping sesuai IP servernya. Nah, titik 22 telah terhubung. Jadi titik 22 itu merupakan IP milik di sini 20, DNS server 20, 21, 22. Jadi IP milik rpl-itats.h.id. Nah, buktinya. Lalu untuk konfigurasi router. Nah, untuk soal kedua, konfigurasi pada PC server atau router agar antara PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling terkoneksi atau saling ping. Nah, dengan setting IP tadi. Nah, untuk tampilan awal itu router dengan switch yang terhubung oleh server beserta komputer klien dan komputer server itu masih tidak aktif, sehingga kita perlu untuk men-setting IP address pada routernya. Nah, di CLI, settingannya adalah seperti ini. Nah, settingannya seperti ini. Router enable, lalu router configure terminal. Nah, lalu kita ketikkan in, lalu invas 0 dan kita masukkan IP address kita 172.26.1, lalu no shutdown. Maka tampilan router akan berubah menjadi bertitik hijau. Itu tandanya bahwasanya router telah terhubung dengan seluruh komputer klien dan server serta PC server. Lalu untuk soal selanjutnya, FTP yang berkaitan dengan FTP, konfigurasi pada PC server agar dapat memberikan akses FTP kepada PC klien 1 dan PC klien 2 menggunakan ftp.itats.h.id. Nah, sebelumnya harus sudah terkonfigurasi DNS di PC server atau router. Nah, langkah yang pertama untuk ini mengerjakan soal FTP adalah kita tentukan terlebih dahulu mana PC server yang akan menjadi FTP server. Nah, di sini saya telah menentukan. Nah, inilah yang akan menjadi FTP server. Maka kita menuju ke menu config, lalu FTP. Nah, FTP di sini kita setting sebagai berikut.
Nah, FTP-nya kita nyalakan, lalu kita membuat username baru. Nah, username baru, berhubung saya telah membuat username baru, saya beri nama sambung, lalu berisi password 123 dan write, read, delete, rename list kita centang seluruhnya agar seluruh proses dapat dibaca, diterima, di-delete, dan diganti namanya. Lalu setelah kita men-setting FTP-nya, kita bisa mengeceknya dari komputer klien maupun komputer server. Nah, kita cek dari komputer klien, command prompt FTP 1. Nah, kita masukkan IP address dari PC server FTP-nya. Nah, di sini .25. Nah, ini kita telah login masuk ke dalam FTP server. Kita masukkan tadi sambung. Nah, di sini kita telah memasuki FTP server yang telah kita buat tadinya melalui PC client. Nah, melalui PC client atau komputer klien. Kan? Nah, lalu selanjutnya kita menuju ke soal berikutnya, yaitu DNS. Konfigurasikan agar PC server memiliki domain sebagai berikut: www.itouch.hid hingga ftp.itouch.hid. Nah, sehingga PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Nah, untuk cara yang pertama, langkah yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu PC server mana yang akan menjadi DNS server. Nah, lalu pilih on pada menu DNS atau kita hidupkan DNS-nya. Nah, jadi saya telah menentukan PC server mana yang menjadi DNS server. Nah, di sini lalu kita menuju ke menu config. Setelah menu config, kita masuk ke dalam DNS. Nah, kita hidupkan DNS-nya. Nah, setelah kita hidupkan DNS-nya, maka kita membuat domain. Nah, membuat domain sesuai soal di atas, mulai dari www.itouch.hid hingga ftp.itouch.hid sesuai dengan IP masing-masing PC server. Nah, sebelumnya kita telah membuat IP PC server masing-masing memiliki IP yang berurutan mulai dari 20 hingga 27. Nah, berhubung yang kita hubungkan hanya yang tertera di soal mulai dari www.itouch.hid hingga ftp.itouch.hid, maka kita hanya perlu memasukkan domain tersebut. Kecuali untuk domain PC server, DHCP server, serta DNS server itu sendiri. Nah, setelah kita membuat domain, nah, kita bisa mengecek DNS servernya apakah telah terhubung dan dapat diakses oleh komputer klien. Nah, untuk membuktikannya cukup dengan mengetikkan nama dari PC servernya atau nama dari domainnya yang telah kita buat. Ping, misalkan fastproc.itouch.ac.id. Nah, di sini menandakan bahwasanya komputer klien 2 telah terhubung dengan PC server dari fastproc.itouch.h.id. Nah, begitu pula dengan seluruh PC server. Misalkan kita ping rpl.itouch.h.id. Nah, maka di sini akan terhubung oleh PC server dari rpl.itouch.h.id melalui komputer klien 2. Nah, lalu untuk soal selanjutnya adalah web server. Nah, buatlah web dengan domain www.itouch.h.id di PC server dengan 42 halaman web yang mana halaman satunya merupakan halaman utama atau induk buat seperti tampilan web. Lalu
Sedangkan 3 halaman lainnya yang terdapat di halaman utama berisi logo lab, keterangan singkat, dan praktikum yang dijalankan. Lalu serta PC router dan PC client dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Nah, di sini kita men-setting terlebih dahulu dari PC server www.ithos.edge.id. Kita masuk ke dalam config. Nah, lalu ke menu HTTP. Nah, kita hidupkan mulai dari HTTPS on dan HTTP on. Lalu kita buat sintak HTML-nya. Nah, kita coding terserah mau modelnya seperti apa. Welcome ithos website. Nah, ini untuk halaman awal. Lalu ini untuk halaman Buzzsprout. Ini untuk halaman Jarcom, dan ini untuk halaman RPL. Nah, setelah disetting sedemikian rupa, kita close. Kita coba akses di komputer klien. Kita coba di komputer klien 1, web browser. Lalu kita masukkan www.ithos.ac.id. Nah, inilah tampilan web yang telah kita buat sebelumnya. Nah, www.ithos.id, welcome to Ithos website. Nah, lalu quick link, kita coba klik lab Jarcom. Nah, lab jaringan komputer, praktikum jaringan komputer. Back, lab RPL, lab rekayasa perangkat lunak, praktikum basis data. Lalu lab Buzzsprout, praktikum struktur data. Nah, itu merupakan web server. Lalu untuk soal selanjutnya adalah mail server. Konfigurasikan Squirrel Mail pada PC server. Konfigurasikan Squirrel Mail di PC server agar pada PC client 1 dan PC client 2 dapat saling mengirimkan email. Dapat saling mengirimkan email. Nah, untuk uji coba silahkan kirim pesan antar server dan klien. Nah, untuk pertama adalah kita setting terlebih dahulu, tentukan terlebih dahulu PC server mana yang akan menjadi mail server. Nah, di sini saya telah menentukan untuk menjadi mail server. Nah, lalu kita menuju ke config, lalu email. Nah, di sini kita hidupkan on untuk SMTP service-nya dan POP3 untuk service-nya itu on. Nah, setelah itu kita membuat domain sesuai dengan namanya, nama PC servernya yaitu mail.ithos.edge.id, lalu membuat user sambung dan sambung 2. Saya telah membuatnya. Nah, setelah membuatnya kita menuju ke komputer klien. Nah, setelah kita men-setting, kita menuju ke komputer klien. Nah, kita menuju ke email. Lalu configure mail. Nah, di sini kita masukkan user mana yang ingin kita pakai tadi. Nah, untuk klien 1, di sini klien 1 menggunakan kata user sambung. Nah, untuk mail address-nya sambung edge. Kita masukkan domainnya mail.ithos.edge.id agar terhubung dengan PC server mail.ithos.edge.id. Lalu mail servernya ini kita isi dengan IP dari PC server mail.ithos.edge.id. Nah, lalu kita masukkan username-nya sambung dan password yang telah kita buat. Lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita menuju ke klien 2. Nah, configure mail. Nah, untuk klien 2 kita isi dengan user sambung 2, lalu kita hubungkan juga. Nah, perbedaannya adalah di sini. Untuk klien 2 kita isi dengan PC server domainnya, domain yang telah kita buat di mail servernya yaitu mail.ithos.edge.id, bukan diisi dengan IP dari PC server mail.ithos.edge.id, melainkan domainnya yang telah kita buat. Lalu username
username dari sambung underscore 2, lalu passwordnya, lalu kita save. Nah, lalu kita coba untuk saling mengirimkan email. Nah, di sini saya telah mencobanya. Dari klien 2 saya kirim ke klien 1. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, dari sambung underscore 2, nah, terus menuju ke sambung @mail.id testing mail server. Lalu saya balas email ini dan hasilnya tersambung. Oke, testing successfully. Dari sambung sini menuju ke sambung underscore 2. Nah, itulah hasil dari mail server. Nah, setelah itu kita menuju ke Squid. Nah, berhubung di Cisco Packet Tracer ini tidak ada Squid, jadi saya menuju ke Ubuntu VirtualBox. Nah, kita masuk ke dalam Ubuntu VirtualBox, lalu kita dengan ketentuan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Nah, tadi saya diberikan domain www.itouch dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih domain blokir domain. Kita masuk ke dalam ini settingan file blokir domain.txt. Nah, di sini saya memblokir jarcom.itouch.h.id, busproc.itouch.h.id, dan rpl.itouch.h.id. Setelah itu oke. Lalu dengan kata kuncinya juga kita masuk ke dalam file blokir.txt yang telah saya buat. Nah, lalu di sini saya ketikkan sesuai kata kuncinya porn. Nah, setelah itu kita hapus, kita simpan, kita simpan lalu keluar dari filenya. Lalu setelah semuanya selesai, maka di restart. Nah, setelah di restart kita masuk ke dalam browsernya. Nah, lalu kita menuju ke setting proxy dari browser Mozilla. Option. Kita ketikkan di sini proxy. Masuk ke setting proxy. Nah, lalu kita masukkan IP sesuai Ubuntu-nya. Nah, saya di sini menggunakan IP 10.5.3.1. Lalu kita klik OK. Dan hasilnya ketika saya membuka jarcom.itouch.id, maka dia akan tertampil seperti ini. Error bertanda squid. Lalu RPL juga error bertanda squid. Busproc juga error bertanda squid. Serta kata kunci dari porn itu sendiri. Pornhub error bertanda squid. Ya, mungkin cukup sekian presentasi hasil pengerjaan saya di studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.